Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang masih memperkenankan setiap kami menikmati segala kemurahan-Mu, menikmati segala kasih karunia-Mu, bahkan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Tuhan melihat. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Hagar. Hagar adalah budak daripada Abraham dan Sarai. Nah, karena keadaan, karena kondisi di mana Sarah mandul dan tidak dapat melahirkan anak, maka Sarah memberi Hagar kepada Abraham. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika Hagar tahu bahwa dirinya mengandung, maka Hagar menjadi tinggi hati. Hagar menyepelekan Sarai nyonyanya. Hagar menganggap rendah Sarai nyonyanya. Sehingga Sarai mulai menindas Hagar. Nah, di tengah-tengah keadaan Hagar yang tertindas, di tengah-tengah keadaan Hagar yang mengalami penderitaan, maka dia melarikan diri dari nyonyanya Sarai. Dia pergi meninggalkan Abraham karena dia mengalami satu keadaan menderita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kisah ini kita belajar dua hal, yaitu yang pertama, penderitaan yang setiap kita alami, ada Tuhan yang melihatnya. Kita dapat memperhatikan bersama-sama lewat bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan melihat keadaan Hagar. Ketika Hagar sedang mengalami penderitaan, Hagar sedang mengalami tekanan, Hagar sedang mengalami satu keadaan kesulitan, maka Tuhan memperhatikan dia, Tuhan melihat dia. Dan sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan ini untuk kita menyadari bahwa apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi yang kita sedang hadapi dan jalani hari-hari ini, yakinkan di dalam diri kita bahwa ada Tuhan yang melihat setiap keberadaan kita. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami kesulitan, ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, ada di antara kita yang sedang mengalami beban-beban hidup ini. Mari taruh di dalam hati kita bahwa ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kita, ada Tuhan yang mengawasi setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, jangan pernah meragukan perhatian Tuhan. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan sedang dan selalu melihat setiap kehidupan kita. Yakinkan di dalam diri kita bahwa perhatian Tuhan selalu dan akan selalu
Tuhan lakukan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari lewat firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua yaitu kita akan melihat Tuhan lewat setiap persoalan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dengan jelas Hagar berkata, aku telah melihat Dia yang telah melihat aku. Aku telah melihat Dia yang telah melihat aku. Nah, artinya apa? Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keadaan mengalami tekanan, di tengah-tengah keadaan mengalami kesulitan, Hagar menyadari bahwa apa? Dia melihat Tuhan yang selalu melihat dia. Sebagai orang-orang percaya, kadangkala Tuhan mengizinkan masalah, kadangkala Tuhan mengizinkan persoalan, kadangkala Tuhan mengizinkan kesulitan, tantangan di dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk kita dapat melihat bagaimana karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan, untuk kita melihat kekuasaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di tengah-tengah setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan, bagaimana Tuhan akan bertindak di dalam menolong saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan bertindak menolong Hagar. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang Hagar ungkapkan, aku telah melihat Tuhan yang melihat aku. Demikian juga dengan saudara dan saya. Yakinlah bahwa lewat segala keadaan, kesulitan, tantangan, dan pergumulan hidup ini, saudara dan saya, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya, Tuhan yang akan menyatakan kuasanya, Tuhan yang akan menyatakan jalan keluarnya, Tuhan yang akan menyatakan kelepasannya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.